Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mengganti UTS saya mengenai RFID dan Node MCU dengan RFID yang terkoneksi ke Firebase. Jadi alat yang diperlukan yaitu Node MCU, kabel jumper dan RFID, serta dibutuhkan kartu untuk RFID-nya, dan ini sebagai kartu yang terdaftar dan ini kartu yang tidak terdaftar. Untuk pembangunan kodenya adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan programnya, pertama kita sambungkan dulu pin-pin RFID terhadap Node MCU. Pada kali ini saya akan lihat pin-pin yang diperlukan Node MCU, yaitu ada beberapa, yaitu pertama VCC atau 3 volt, yang mana ini dihubungkan dengan input 3 volt dari Node MCU. Selanjutnya ada pin reset yang dihubungkan ke pin D0. Selanjutnya ada pin ground yang dihubungkan juga ke ground. Selanjutnya ada MISO atau master input select output dihubungkan dengan pin MISO di Node MCU yaitu D6, dan pin MOSI yang di Node MCU terdapat pada D7. Selanjutnya serial clock yang dihubungkan kepada pin D5 di Node MCU yang merupakan pin serial clock juga, dan terakhir yaitu sebagai input yaitu pin SDA yang dihubungkan ke pin D8. Berikut konfigurasinya. Selanjutnya barulah dibuat program untuk pada Arduino IDE-nya. Jadi saya akan melakukan penjelasan lebih lanjut mengenai program yang dibuat, yaitu menghubungkan RFID dengan database Firebase melalui Node MCU. Pertama, kita inisiasi terlebih dahulu modul yang akan dipakai, yaitu library yang akan dipakai. Yang di sini ada spi.h dan mfrc. Ini untuk inisiasi modul RFID. Ini untuk mendapatkan library untuk Wi-Fi ESP, dan ini library untuk Firebase. Dan untuk terkoneksi ke database milik kita sendiri, maka diperlukan Firebase host dan authentication yang didapatkan dari database yang kita buat. Ini adalah Firebase hostnya. Dan untuk Firebase authentication bisa didapatkan di project setting, service account, dan di secret key di sini. Di database secrets, dan di sini akan ada database secret ini. Selanjutnya, definisikan Wi-Fi yang akan dihubungkan. Karena tidak ada password, jadi tidak pakai password. Selanjutnya kita dapat inisiasi library untuk mendapatkan waktu dan tanggal, yaitu berikut. Selanjutnya kita inisiasi pin yang terhubung antara Node MCU dengan modul RFID, yaitu D0 dan D8. D0 pada pin reset dan D8 pada pin SDA. Selanjutnya masukkan pada MFRC 522. Selanjutnya kita langsung ke void setup. Di sini inisiasi baud rate, melakukan inisiasi dari library untuk menjalankan beberapa library. Ini library RFID, kita mulai jalankan. Ini koneksi ke Wi-Fi. Selanjutnya ini langsung dapat, ini juga masih menghubungkan ke Wi-Fi dan mengeprint local IP. Dan ini inisiasi untuk menghubungkan Node MCU ke database Firebase kita. Di sini untuk menginisiasi waktu. Terus di 25.200 ini untuk menginisiasi di GMT berapa kita ingin mendapatkan waktu tersebut. Karena 25.200 ini merepresentasikan GMT plus 7. Selanjutnya kita langsung ke void loop. Di sini akan melakukan proses sederhana sebagai berikut. Dia akan mengecek apakah ada kartu yang terdeteksi. Selanjutnya di sini akan melakukan proses di mana berapa serial card yang terbaca atau ID tag yang terbaca pada kartu tersebut. Selanjutnya di sini akan melakukan processing dari ID tag yang terbaca tersebut agar bisa menjadi format hexa. Selanjutnya format tersebut akan dibuat menjadi huruf kapital semua, sehingga formatnya akan menjadi seperti berikut. Selanjutnya di sini
variabel konten ini menyimpan ID tag tersebut. Selanjutnya, nilai itu akan dicocokkan dengan ID tertentu. Misalnya akan dicocokkan pada kali ini dengan user Furqan. Apakah sama dengan atau tidak dengan ID ini? Jika iya, maka ia akan mencatat absen dari variabel ini. Selanjutnya, jika tidak, maka dia akan melakukan print keterangan satu tidak cocok dan melakukan lagi perulangan dari awal. Jika kartu yang di-tabkan cocok dengan ID suatu user, maka dia akan melakukan proses berikut. Pertama, dia akan menginisiasi bahwa kartu ini cocok dengan user siapa. Kemudian di sini akan melakukan mengeprint pada tanggal dan waktu kapan tab kartu itu dilakukan dan akan melakukannya, dan selanjutnya setelah didapatkan waktu, tanggal, dan siapa yang melakukan tab, maka akan dilakukan pemasukan data ke database tersebut. Selanjutnya, kita akan bedah beberapa fungsi yang kita pakai, yaitu add to Firebase, get time, dan get date. Get time ini digunakan untuk mendapatkan tanggal, yang mana pertama kita update dulu tanggal yang waktu yang kita dapatkan. Selanjutnya pada epoch time ini mencatat detik yang kita dapatkan. Selanjutnya dari sini kita akan variabel. Jadi current date itu disusun dari beberapa variabel, yaitu current year, current month, dan month day. Dan dari sini dapat kita lihat month day adalah mengambil dari objek PTM, tapi di variabel TM MD. Di sini akan didapatkan tanggalnya, dari current month akan didapatkan bulannya, tapi akan diubah ke dalam nama bulannya dengan array tadi. Selanjutnya, di sini current year untuk mendapatkan tahunnya. Selanjutnya, di return sementara untuk get date, get time digunakan untuk mendapatkan waktu atau jam, yang mana dengan menggunakan fungsi timeclient.getFormattedTime. Di sini akan didapatkan waktu dari kapan dilakukannya proses tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu add to Firebase, yang digunakan untuk memasukkan data, yaitu kita terima 3 parameter, yaitu nama karyawan yang melakukan absen, waktu, dan tanggal. Waktu dan tanggal. Kemudian selanjutnya variabel baru, kita inisiasi variabel baru yaitu directory. Di sini akan dibuat directory di mana pada tanggal berapa dan user siapa yang melakukan absen. Selanjutnya di variabel karyawan tersebut akan dimasukkan waktu kapan dia melakukan tapping. Jadi formatnya akan seperti berikut. Nah, setelah itu maka dilakukan proses Firebase.pushString, yang mana ini digunakan untuk yang memiliki 2 input, yaitu directory, yaitu di mana lokasi variabel data yang akan dimasukkan itu akan disimpan, dan apa yang akan dimasukkan. Di sini sudah kita definisikan, yaitu directory sebagai lokasinya dan waktu sebagai data yang akan dimasukkan. Jika input data gagal, maka dia akan mengeprint keterangan dari error tersebut. Tapi jika berhasil, maka dia akan melakukan absen berhasil. Jika berhasil, maka di Firebase akan tampil dengan format berikut, di mana dapat dilihat di sini pada hostnya akan melakukan input data pada folder tanggal yang mana telah didapatkan dari tanggal tersebut, dan akan membuat lagi folder Furqan yang mana nama user tersebut, yang mana di sini akan tersimpan tanggal atau waktu kapan kartu tersebut di tapping. Jadi ini juga
variabel tanggal ini akan membedakan pada tiap hari, jadi akan ada foldernya masing-masing, dan pada tiap karyawan juga akan ada foldernya masing-masing kapan kartu di tap. Selanjutnya, jadi itu yang dapat saya sampaikan dari program ini. Selanjutnya kita akan demo apakah program tersebut mampu berjalan dengan baik atau tidak. Setelah program dibuat, kita upload ke dalam NetMCU yang telah terhubung. Berikut ini sedang mengupload. Kalau sudah, kita buka serial monitor yang terhubung. Ini akan melakukan koneksi terhadap WiFi terlebih dahulu. Dan setelah terkoneksi, dia akan mendapatkan IP. Selanjutnya ini akan melakukan pembacaan dari reader. Apabila kita masukkan kartu yang tidak terdaftar seperti ini, maka dia akan mengeprint UID tag-nya dan akan menunjukkan pesan kartu tidak cocok. Dan hasil bacaan ini tidak akan dimasukkan ke Firebase, tapi jika kita masukkan kartu yang dibaca, yaitu sebagai berikut, maka dia akan melakukan pengeprintan kartu cocok dengan user siapa, pada tanggal berapa dan waktu kapan, dan akan mengindikasikan absen berhasil. Dan ini juga data ini akan terupload ke Firebase sebagai berikut. Dapat dilihat pada hari ini tanggal 20 terdapat input di mana dilakukan beberapa kali tapping dengan user Furcon pada waktu berikut. Sementara jadi di Firebase ini sendiri terhubung, filenya terbagi, strukturnya terbagi berdasarkan tanggal, user siapa yang melakukan, dan pada kapan dia melakukan tapping kartu tersebut. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.